Baik, untuk pelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kompetensi dasar yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menggambarkan sistem nilai dalam Pancasila. Yang kedua, membedakan implementasi Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita masuk di sistem nilai dalam Pancasila. Untuk sistem sendiri secara sederhana diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Untuk sistem nilai, konsep atau gagasan menyeluruh mengenai suatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu yang pertama ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Oke, kita lanjut di bagian implementasi Pancasila. Nah, Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 itu merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu yang pertama ada dimensi spiritual, yang kedua dimensi kultural, dan yang ketiga ada dimensi institusional. Nah, untuk dimensi spiritual itu Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Nah, untuk dimensi spiritual itu tergambar dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hal itu berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan itu tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan atau ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Misalnya di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara atau pemerintah negara, itu dia memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pekerjaannya, tetapi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang merugikan negara atau tindakan penyelewengan seperti korupsi atau menyalahgunakan harta negara dan perilaku negatif lainnya. Selanjutnya ada dimensi kultural, itu merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai landasan negara. Kemudian ada dimensi institusional, itu mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, sila yang berkaitan dengan dimensi kultural dan dimensi institusional, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan. Kemudian demokrasi itu berdasarkan musyawarah yang transparan atau yang umum dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua orang tanpa pengecualian pada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya kita masuk dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam nilai-nilai sila Pancasila ini ada beberapa nilai. Yang pertama ada nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ yang pertama pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi warga negara diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama. Yang keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Yang berikut adalah nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu terdiri dari yang pertama, menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat yang universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
dan hal ini juga bersifat universal. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya ada nilai sila persatuan Indonesia. Nah, nilai sila persatuan Indonesia itu ada yang pertama, nasionalisme, yang kedua, cinta bangsa dan tanah air, yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, dan yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Selanjutnya, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Nah, demokrasi sendiri merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ada permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Selanjutnya yang terakhir ada nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Oke, sekian dan terima kasih.